suka duka selama bertugas di tengah pandemi itu seperti apa sih perbedaannya dengan sebelum ini? Sukanya kita nggak ada, sukanya apa ya? Banyak disebut dukanya, bukan. Kesan saya, nggak tahu harus bersyukur, tetapi ini menjadi pengalaman yang tentunya bisa terjadi ke setiap orang ya, termasuk ke saya sendiri. Gitu. Untuk dukanya kita bermain cuman home ya, Bang, ibaratnya ya, terus tanpa supporter. Tapi ini pandemi pertama yang saya hadapi sebagai manusia, artinya seperti itu. Artinya dengan kompetisi yang baru, dengan pola pertandingan yang baru, ya cukup cukup kelabakan untuk menghadapi. Bisa dibilang iya, musim terberat itu kemarin. Belum lagi habis cedera, kena corona lagi kan, istirahat lagi ya. Musim terberat itu. Semoga kita tidak usah lakukan bubble system dan kompetisi begitu lagi. Tapi ya untuk situasi tahun lalu, kalau ini kita bisa main, oke, kita setuju. Tapi semoga satu kali aja. In that bubble league system, obviously our kick-off time was very late. We started to kick off in, if you say the last 3 months in Bali, the kick-off time, local time, was 8:30, 8:45 here in VIB time, but in Vita time it is 9:30, 9:45. So the team comes back to the hotel about 1 o'clock in the morning, if we are lucky, and then you still have to eat, so you start eating about 2 o'clock in the morning. And then you start to rest, and you have to do recovery, you have to play again. So when the kickoff times are so late, it doesn't help the athletes, the professional players, and the recoveries. And we had to play every 3-4 days. And that, of course, it was not logical at all. There's something called a biological clock in your system, and the optimal time for any professional athlete or for any human being is between 6 to 8 o'clock. 7 o'clock is your peak time where your body is optimal in terms of performance. Your brain is working, your body functions are working. So to have high impact like a football match, very difficult to prepare the team under those circumstances every match. And unfortunately, Persib was the team that played most of these night matches. And I think this has to be considered very strongly. Pasti situasi yang sangat berat, tetapi di tengah situasi yang berat dan tantangan yang ada, bahwa kita berhasil menempati posisi kedua adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri bersama. Jadi ini adalah hasil kerja keras dari tim pelatih, semua pemain, official, dan semua tim behind the team yang ada di Persib. Terima kasih. Berkompetisi dengan pandemi, setidaknya ada 2 sisi yang diperjuangkan secara bersamaan dan tak bisa dipisahkan dalam mengarunginya. Di satu sisi, para pemain harus berjuang memenangkan kompetisi. Di sisi lainnya, mereka harus turut berjuang agar tetap sehat dan turut menekan angka penyebaran COVID. Continue the journey, focus on your 3 points. Every time we had an opportunity to play the match where we can go number 1, we didn't do it. And I go back to the bubble system again. Suppose you play in Bandung and you have that possibility in that particular match, and we can play for our supporters and the stadium is full. It will be a totally different scenario.
we must not forget how difficult it is to play under this bubble system, where you are isolated for 3 months, when you have to live together for 3 months, and that makes a big impact on the team. It was very difficult to bounce back after that as a team, because it's not easy. People forget, COVID is different than a normal flu. It is a type of a flu. And if you get COVID, scientifically, medically, you cannot immediately play. It's against what the system allows you to do in your body after COVID. Menjadi runner-up kompetisi membuat Persib mendapat paspor untuk bermain di kompetisi Asia, yakni AFC Cup untuk musim 2023 mendatang. Sebuah hal yang patut untuk disyukuri dengan langsung melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari. Sepertinya ini musim terbaik saya, Bang. Mudah-mudahan di tahun depan saya bisa bawa Persib juara. Dengan tim Persib di posisi 2 itu saya cukup puas lah, artinya seperti itu, karena memang kita menghadapinya dalam keadaan yang extraordinary, nggak yang biasa. Kita nggak home away, kita diem di satu tempat, setiap orang punya masalah dengan stresornya, dengan pikirannya, dengan mental health-nya, kita nggak pernah ada yang tahu. Mungkin mereka nggak pernah cerita. Ini musim pertama untuk saya dengan Persib, dan saya datang ke Persib untuk ambil trofi. Target saya juara, tidak posisi 2. Dan senang sedikit dengan AFC, tapi musim ini kita harus berbeda. Kalau saya tidak senang lagi sama nomor 2 atau nomor 3 atau yang lain dari nomor 1. Itu yang sangat penting untuk saya sendiri, dan itu mindset saya di musim yang datang. Saya main di AFC juga sesuatu yang sangat luar biasa. Dari pengalaman kita yang dulu itu, kita bisa masuk ke fase kedua ya, kita lewat fase kedua. Dan berharap mudah-mudahan nanti kita main di AFC bisa melebihi dan bisa berprestasi lebih lagi. Karena dengan kondisi kita, dengan tim Persib, bisa bilang tim besar di Indonesia, memang seharusnya kita berada di sana. Apalagi nanti kalau kita bisa juara, bisa tampil di Champion Asia, itu lebih bagus lagi. Kita bisa bermain lagi ke level Asia, tentunya menjadi satu motivasi buat tim Persib bisa berlaga di sana, kemudian bisa melakukan persiapan ke arah ke sana, dan tentunya kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk berlaga di sana. Dan ini perlu persiapan, perencanaan yang matang dengan skuad tim yang bisa berlaga di level yang siap ketika bermain di Asia. Persiapan untuk tampil di Asia tahun 2023 nanti perlahan mulai diwujudkan Persib dengan mendatangkan beberapa pemain baru. Namun sayang, usaha persiapan dengan memperkuat kedalaman skuad mendapatkan kendala. Satu persatu, pemain dalam skuad tahun lalu lebih memilih pergi dan tidak memperpanjang kontraknya bersama Persib. Yeah, we already talking to new players, amongst that Zero, amongst that some other players, but I don't think I expected that a few players should leave us, and that was, I think, a little bit unexpected. I understand, like a player like Akil, which I regard as a very good player for Bandung in the future, but Akil said, "Coach, I'm young, I need to play." Yeah, we understood it, and we said, "Look, your opportunity is coming." Goalkeepers normally have patience. They know they have to wait, but even at a later stage, they become #1 keeper. Akil couldn't wait, which I thought was a pity. Natsi same. I think Natsi should
should stay with us. Ardi came as a surprise. Dan saya pikir kita improve dengan pemain ini. Tapi kita harus lihat di mana the feeling with playing together, the atmosphere, the working togetherness with new players, because new players means also adapting and also a new team system. So that's gonna be vital for the success. But I think that with the players in general, with the quality they have, I think we definitely improve. And now it's the job of the coach and the job of us as a team to make all the players fit in one team and to play good with each other. Berkompetisi dengan pandemi akhirnya usai seiring dengan dapat dikendalikannya COVID-19 di Indonesia. Kini situasi normal dan kompetisi normal kembali lagi. Inilah saatnya pemain dan bobotoh dapat kembali bertemu di Bandung dalam stadion langsung dengan semangat dan gelora saling mendukung. Ya, Bandung kembali bergelora. Orang Bobotoh, supporter Bobotoh selalu mendukung. Saya lihat di story, Instagram story, atau di DM, atau di tag, atau di comment setelah pertandingan. Selalu mereka mendukung kita. Ini sangat penting, sangat baik. Tapi pasti lebih baik mereka nonton di stadion. Kalau waktu mungkin kita main situasi kosong-kosong dan stadion tidak ada orang, atau stadion full dengan Bobotoh, pasti beda untuk pemain, untuk kasih semangat. Dan semoga musim ini kita kembali dengan semua Bobotoh untuk kasih yang terbaik untuk Persib. Kita ingin melihat kembali Liga 1 kembali normal, berjalan dengan format kompetisi, home and away. Kita bisa bermain di Bandung lagi, dengan penonton bisa hadir di stadion, dengan dukungan yang diberikan dari Bobotoh kepada tim. Kita akan berhome base di GBLA. Sehingga ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Kita sudah hampir 5 tahun kita nggak bermain di GBLA sebenarnya. Jadi kita ingin kembali untuk bisa bermain di GBLA, berhome base di GBLA, sehingga nanti para bobotoh bisa menyaksikan langsung Persib bermain di GBLA. Jadi kita sangat antusias menyambut Liga 1 2022-2023 bisa kembali hadir di Bandung. I reply in Indonesia, bahasa? But better if you want to speak bahasa. Oke. Ya, saya waktu Liga kembali, saya lihat di sana atau di sana? Oke. Bukan hal simbolik, menang atau kalah, Persib yang terbaik. Kamu mau Bandung, bukan kucing kampung. Kami siap tarung, semua pasti gabung. Jutaan pendukung datang bagai riak bergulung. Sapu lawan Kerja petualang. Lu jawabnya gitu dong. Lu jawabnya karena terus lu kasih tahu manajemen supaya ambil sirup. Iya. Lihat si lu nangis kasihan, jadi lu kasih tahu manajemen sudah ambil sirup gitu. Enggak. Boleh buat bercandaan. Itu Infinity, kami Persib, kamu Persib, semua Persib, tetap tertib, jaga sportivitas, bukan hal simbolik, menang atau kalah, Persib yang terbaik, kuring Persib, mane Persib, KB Persib. Paruman, itu bising asup aing mah.